saya Cita dan saya Septi yang akan menemani malam minggu kalian dalam Borgol Sepekan. Kami akan menyampaikan informasi terheboh satu pekan terakhir di Sumatera Selatan. Nah Cita, Ya? ini ada 3 topik bahasan di pekan ini sungguh menarik. Oke, lanjut aja. Lanjut. Berita pertama datang dari Kabupaten Musi Banyuasin. Jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Muba berhasil menggagalkan peredaran kristal setan seberat 10 kg. Tak hanya itu, polisi juga berhasil membekuk bandar kristal setan tersebut bernama Arjuna, 36 tahun, warga Simpang Sari, Kecamatan Lawang Leweta, Kabupaten Muba, Selasa 6 April 2021, sekitar pukul 1:00 waktu Indonesia bagian Barat. Arjuna diamankan di Jalan Desa C2, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Muba, bersama barang bukti 10 kg sabu yang dibungkus kemasan teh Cina dalam tas ransel hitam. Kapolres Muba AKBP Erlin Tangjaya mengatakan penangkapan tersangka berawal dari informasi masyarakat. Dari informasi itu, dilakukan penyelidikan yang dipimpin langsung Kasat Narkoba AKP John Roni dan berhasil menangkap tersangka yang sedang berkendara menggunakan motor Revo. Lanjutnya, penangkapan kristal setan alias sabu ini merupakan yang pertama bagi Polres Muba dalam sejarah. Kristal setan tersebut, menurut Kapolres, berasal dari Pekanbaru Riau dan dikirim ke Babat Toman Muba. Tersangka, Sambung Erlin, akan terancam hukuman mati. Sementara Arjuna mengaku dia ditawarkan temannya dan menerima tawaran tersebut dengan upah sebesar 20 juta rupiah. Informasi kedua datang dari Kota Palembang. Ratusan karyawan PT Jakabaring Sport City atau JSC menggelar aksi damai mogok kerja di depan gerbang pintu masuk JSC pada Kamis 8 April 2021. Aksi ini dilakukan lantaran para karyawan menuntut pihak PT JSC untuk segera membayar gaji yang belum dicairkan selama 10 bulan terakhir yang total mencapai 9 miliar. Koordinator lapangan Hardi mengatakan aksi damai mogok kerja ini sebagai bentuk kekecewaan karena pihak PT JSC belum membayar gaji. Dijelaskannya, 163 karyawan yang menggelar aksi tersebut berstatus karyawan tetap dan belum menerima gaji selama 10 bulan terhitung sejak Juni 2019 hingga Maret 2020. Masih menurut Hadi, pihak PT JSC yang merupakan badan usaha milik daerah berjanji akan membayar gaji karyawan tersebut dengan hanya mengandalkan dana dari anggaran pendapatan belanja daerah. Selain menuntut pencairan gaji, lanjut Hadi, mereka juga meminta PT JSC agar membuat peraturan perusahaan yang jelas. Sementara itu, sampai berita ini naik, belum berhasil diinformasikan manajemen PT JSC terkait tuntutan karyawan tersebut. Berita ketiga datang dari Kota Palembang. Aksi perampokan Indomaret di Jalan Bypass, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang sempat viral di media sosial. Pelaku menjalankan aksinya seorang diri dengan senjata tajam pada Selasa 16 Maret 2021 sekitar pukul 21:48 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah hampir 1 bulan, kasus tersebut berlalu. Pelaku perampokan itu berhasil ditangkap tim TK Polrestabes Palembang. Pelaku adalah Haris Munandar, 25 tahun, warga Jalan Perumahan PTI Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang. Haris diringkus anggota Pidum dan Tekap 134 Satreskrim Polrestabes Palembang, Kamis 8 April sekitar pukul 23:30 waktu Indonesia bagian Barat. Menurut polisi, lantaran melawan saat akan diamankan dari tempat persembunyiannya, Haris terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas di kedua kakinya. PS Kasatreskrim Polrestabes Palembang, Kompol T. Wahyudi membenarkan adanya penangkapan terhadap Haris Munandar tersebut. Menurutnya, pelaku ditangkap berdasarkan laporan dari korban Suwanti, 24 tahun, karyawan Indomaret. Saat itu, jelas Tri,
Ketika Indomaret hendak tutup, korban menghitung uang untuk disetor ke lantai 2. Tiba-tiba pelaku masuk ke dalam toko sambil mengeluarkan parang dan mengancam korban, lalu mengambil uang di kasir. Pelaku berhasil mengambil uang di kasir sebanyak 12,5 juta rupiah. Ketika beraksi itu, pelaku tidak sadar jika terekam kamera pengawas atau CCTV yang ada di dalam Indomaret. Dari rekaman CCTV itulah, anggota Pidum dan Tekap 134 berhasil mengidentifikasi pelaku hingga akhirnya tertangkap. Oke, jadi itulah 3 top berita untuk pekan ini. Ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada Borgol Sepekan. Terus nantikan informasi terbaru yang akan kami sajikan, dan saya Septi Dan saya Cita. mohon undur diri. Selamat malam, semoga malam minggu Anda berkesan.